Halo Mbak Afi. Halo Mbak Ajeng. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Ajeng sendiri? Alhamdulillah juga baik. Oh iya nih Mbak Afi, mau sharing-sharing nih, mau tanya. Boleh. Kan Mbak Afi ini kegiatannya kuliah ya? Iya. Di sela-sela kuliah itu Mbak Afi ngapain aja? Di sela-sela kuliah saya juga ikut UKM. Terus kalau di rumah ya bantuin ayah ibu jualan di rumah. Iya. Nah, kan Mbak Afi ini banyak kegiatan nih ya, kayak kuliah, bantu-bantu orang tua juga di rumah, terus sama apalagi ikut UKM. Itu pasti apa ya, berat ya, apalagi ketemu orang banyak orang gitu. Nah selama ini Mbak Afi ketika ngelakuin itu semua sama ketemu banyak orang itu ada nggak sih Mbak dari Mbak Afi tuh kayak masa masalah gitu, ada masalah atau rasa gimana gitu selama ini? Kalau masalah sih tetap ada ya. Mungkin aku tuh nggak sukanya dari diri aku tuh tipe orangnya itu kalau sekarang itu disebut people pleaser. Jadi orang yang nggak enakan gimana caranya bikin orang lain seneng, tapi sedangkan kita nggak mikirin diri sendiri gitu. Iya, iya. Misalnya contoh, tetangga aku nih punya hajatan misalnya, dan sedangkan aku itu juga punya tugas yang numpuk, tugas kuliah yang numpuk. Jadi aku tuh nggak bisa jalan dua-duanya gitu loh. Iya, iya. Dan sedangkan pulang kuliah itu kan cuman ada waktu beberapa jam sebelum hari besoknya kan ya. Saya juga tipe-tipe mepet deadline gitu Mbak. Jadi ada suatu hari itu, bukan suatu hari sih, kayak suatu hari gitu. Tetangga saya kan punya hajatan. Nah saya tuh nggak bisa hadir gitu. Bukan nggak bisa hadir, saya tuh bingung antara mau ngerjain tugas sama datang ke hajatan saudara saya itu gitu. Jadi saya memutuskan untuk hadir aja, soalnya tuh saya juga nggak enak. Sedangkan saya di rumah tuh juga sebenarnya sibuk juga kan. Ya jaga toko juga, banyak tugas. Terus habis itu saya juga saya juga itu ada tugas, pernah joki tugas open joki tugas. Oh iya, gitu. iya. Akhirnya saya nggak ngerjain lah itu tugasnya. Saya milih buat ngehadirin itu rewang-rewang lah intinya, ya rewang-rewang gitu dari pulang kuliah sampai malam gitu. Akhirnya saya ngebut gak bisa menyelesaikan tugas hari besoknya gitu. Jadi gimana ya, saya tuh nggak bisa menolak permintaan orang gitu loh. Saya tuh takut orang nilai buruk ke saya, jadi kayak overthinkingan gitu. Pandangan buruk ya. Iya. Kita. Itu gimana sih Mbak Ajeng biar jadi orang yang bisa bilang enggak ke orang lain gitu? Gimana ya? Ini dulu pernah nih ya saya kayak belajar atau baca buku gitu. Itu juga sama ada keterkaitannya dengan masalah ini. Kalau nggak salah itu terkait hikmah nomor berapa 32 kalau nggak salah ya. Itu hikmahnya itu menjelaskan tentang berusaha menghapuskan pandangan manusia terhadap diri kita gitu, agar engkau selamat dari ketergantungan orang-orang lain gitu. Nah maksudnya itu kita itu jangan terlalu menjadikan penilaian orang-orang itu sebagai hidup kita gitu, sebagai pusat hidup. Terus juga kita juga harus mikir jika kita lebih menyenangkan orang lain kan akibatnya bisa buruk pada kita. Jadi kita tuh kayak lebih fokus dulu sama tujuan kita. Jangan terlalu dikedepankan gitu lah kebahagiaan orang lain. Terus sama apa ya, itu kan kayak pikiran
pikiran kita ya, asumsi kita. Ketika kita nggak ngelakuin sesuatu yang dipikir orang itu kita tuh jelek gitu kan, itu baru asumsi kita. Jadi jangan terlalu banyak mikir, ya ubah asumsi kita itu kayak jadi gimana kalau orang lain itu ngerti kita itu ini anak sekolah pasti ada tugas juga, oh ini anaknya masih ada urusan lain gitu. Jadi jangan berpikiran buruk dulu, ubah dulu pikiran buruk itu menjadi gimana ya, husnuzon lah, berpikiran baik gitu. Terus sama jangan apa ya, ya overthinking itu kan, kalau overthinking terlalu berlebihan menumpuk itu kan juga nggak baik pada kita sendiri. Terus usahakan kita kayak mengambil kegiatan lain gitu, kayak misalnya diselingi jalan-jalan gitu. Terus sama itulah ya, kayak buat skenario, jangan terlalu berpikir ke hal negatifnya aja, cuma kita tempis itu dengan hal positif. Mungkin itu ya saran saya gitu. Baik, jadi kita tuh nggak harus mikirin berlebihan gitu ya. Ya. Itu yang susah Pak, itunya yang susah. Saya masih belajar ya buat apa ya, buat bisa bilang enggak kalau saya emang nggak bisa gitu. Nggak semua gimana ya, nggak semua kemauan orang lain itu saya apa ya, intinya saya lakukan gitu. Pengennya itu ditolak gitu. Cuman saya tuh overthinking gimana ya, kalau saya nolak nanti malah maksudnya pandangan orang lain ke saya, pandangan tetangga ke saya itu buruk. Nah di sisi lain juga kan Mbak Afi juga harus memperhatikan diri Mbak Afi dulu, tujuan Mbak Afi dulu, ini apa yang harus diselesaikan dulu ya. Terus untuk orang lain kan masih asumsi kita nih ya, masih apa ya, angan-angan kita gimana kalau orang lain ini gini jelek kan. Ubah dulu dari jadi asumsi kita yang lebih ke positif gitu. Terus sama iya sih, lebih, kalau untuk kata nolak itu dari diri kita memberanikan diri ditolak. Belum bisa, enggak dulu gitu. Soalnya kan kita juga mikir, pikiran kita itu jangan terlalu lemah gitu, kayak jangan menyenangkan orang lain dulu. Kita harus fokus pada tujuan hidup kita dulu, memberanikan diri. Oke, saya akan coba saran dari Mbak Ajeng. Ya, makasih ya. Makasih, sama-sama. Makasih juga Mbak Ajeng sarannya.